Shalom Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sian, Ya, Pit. sebentar lagi udah mau hujan nih. Iya, Pit. Profesor manamu datang. Iya, Apakah tugas kamu sudah selesai? sudah dong. Itu tuh beresin labnya profesor udah? Sudah, Lab 1, udah, lab 2, udah. lab 3? Semua sudah, Pit. Wow, berarti tugas kita sudah selesai ya? Iya. Wah, ada geluduk lagi nih. Iya, sepertinya udah mau hujan gede. Iya ya, tapi yang penting tugas kita sudah selesai. Iya, Nah, pasti profesor senang dengan pekerjaan kita ya. iya dong. Nah, adik-adik juga di rumah ketika dikasih tanggung jawab harus lakukan dengan benar ya. Pasti orang tua kita senang. Iya, Tuhan juga pasti senang. Betul nggak, Sean? betul, Pit. Nah, sekarang kita ajak teman-teman berdoa yuk sebelum ibadah. Ayo, Yuk, kita tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena kami masih bisa beribadah bersama-sama secara online. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir agar kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K.
pasti kau berbuah. Jump, jump, jump. Run, run, run. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Wow, oh, oh, oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Jump, jump, jump. Run, run, run. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Wah, baik-baik semua ya. Adik-adik kelihatannya udah pada duduk manis nih, udah pada siap mau dengerin firman Tuhan. Ya udah, sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau boleh mengumpulkan kami. Bapa, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berkati Kadomi ya Tuhan supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak punya satu cerita adik-adik. Siapa nih yang mau dengar?
Wah, udah pada nggak sabar ya. Ya udah tenang, kakak langsung mulai aja ceritanya. Nah, cerita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7 ya adik-adik. Nanti kalau adik-adik mau baca, adik-adik bisa baca di rumah. Ya udah, kakak langsung mulai nih ceritanya. Jadi adik-adik waktu itu di sebuah rumah ada kakak beradik nih. Nama kakaknya itu Vincent. Coba siapa nama kakaknya? Vincent tuh. Nama adiknya Daniel. Coba siapa nama adiknya? Iya benar, nama adiknya Daniel. Nah, Vincent ini adik-adik suka banget sama mobil-mobilan. Coba adik-adik di rumah siapa yang suka sama mobil-mobilan? Wah, banyak juga ya adik-adik yang suka mobil-mobilan. Nah, sama Vincent juga suka banget. Waktu dia ulang tahun adik-adik, temennya itu kasih kado. Pas dikasih kado, pas dia buka, ternyata isinya mobil-mobilan adik-adik. Wah, Vincent langsung seneng banget. Vincent langsung mainin tuh mobil-mobilannya. Tapi karena Vincent seneng banget sama mainannya, suka banget sama mainannya, Vincent jadi maininnya dengan hati-hati adik-adik. Dia maininnya nggak sembarangan, nggak dilempar sana, lempar sini, tapi dia maininnya dengan hati-hati. Dan setelah dia selesai main juga dia taruh di tempatnya lagi. Nah, waktu itu pas Vincent lagi main ya adik-adik di kamarnya, Daniel datang nih adik-adik ke kamarnya Vincent. Tok 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 gitu ya. Kak, aku boleh pinjam gak sih mainan mobil-mobilannya katanya. Terus Vincent mikir-mikir dulu nih adik-adik, aduh kasih gak ya? Soalnya kan aku sayang banget nih sama mobil-mobilan aku ini katanya. Tapi Vincent inget nih, tapi kan aku lebih sayang sama Daniel. Jadi dia kasih nih, oke deh boleh katanya. Tapi ada tapinya adik-adik, gak boleh sampai rusak ya, mainnya harus dengan baik-baik kata Daniel. Oke siap kak katanya. Daniel udah nih diambil mobil-mobilannya, dia pergi nih ke kamarnya sendiri. Akhirnya dia main adik-adik di kamarnya. Pas lagi asik-asiknya main, tiba-tiba ada suara yang bilang, Vincent, Daniel, ayo sini makan dulu, makan siang katanya. Daniel langsung, aduh apaan sih? Ini kan aku lagi asik-asik main. Nah ternyata itu suara mamanya Vincent sama Daniel adik-adik. Nah terus Daniel langsung jawab tuh, nanti dulu deh mah, aku lagi asik main katanya. Mamanya bilang lagi, mainnya nanti lagi, nanti bisa dilanjut. Sekarang makan dulu ya, udah siang. Nah adik-adik karena Daniel nih agak kesel ya, dia juga mau buru-buru main lagi. Akhirnya dia taruh mobil-mobilnya sembarangan nih adik-adik. Dia langsung taruh aja tuh di ujung meja. Nah pas dia mau lari adik-adik, gak sengaja mobil-mobilannya kesenggol. Dia jatuh deh, langsung bunyi tuh adik-adik kencang, bruk gitu ya. Nah Daniel kaget tuh adik-adik, dia langsung liatin mobil-mobilannya. Pas diangkat mobil-mobilannya adik-adik dilihat, wah ternyata ada beberapa bagian yang retak dan ada juga yang pecah. Nah coba adik-adik kalau adik-adik jadi Vincent nih, barangnya adik-adik, misalnya adik-adik punya barang nih, udah dijaga dengan baik-baik, dirawat dengan baik-baik. Kalau misalnya adik-adik selesai main juga ditaruh di tempat yang baik, pas dikasih pinjam ke orang lain ternyata malah rusak. Coba adik-adik gimana sih perasaannya kalau kayak gitu? Pasti kesel ya adik-adik, soalnya adik-adik udah jaga dengan baik-baik, kok pas dipinjemin malah rusak. Nah, kalau misalnya adik-adik kesel, berarti kalau kita pinjam nanti lain kali gak boleh kayak Daniel ya adik-adik. Jangan sampai pas kita pinjam baik nih keadaannya, pas dibalikin malah rusak. Nah, kalau kita pinjam sesuatu kita harus pakai dan rawat dengan baik adik-adik. Supaya waktu kita balikin barangnya juga dalam keadaan yang tetap baik. Nah, karena kita harus belajar adik-adik untuk apa? Bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab adik-adik, kita pinjam nih barangnya, misalnya barang kakak kita. Kita pinjam, pas kita pinjam, kita jaga dengan baik-baik, kita pakai dengan baik-baik. Dan sesudah kita pakai juga kita taruh lagi dengan baik-baik. Jadi pas kita balikin ke kakak kita juga seneng adik-adik pinjeminnya. Tapi coba kalau misalnya tadi kayak Vincent sama Daniel. Kalau nanti Daniel mau pinjam lagi, Vincent pasti mikir dulu kan adik-adik, aduh kemarin dirusakin nih, gimana ya. Nah tapi kalau misalnya adik-adik bertanggung jawab dengan barang yang adik-adik pakai,
Pasti orangnya juga bakal seneng adik-adik yang minjemin. Gitu ya adik-adik, sampai sini dulu firman hari ini. Yuk kita sama-sama belajar buat jadi orang yang bertanggung jawab. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk jadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik, God bless you. Halo teman-teman, ayat hafalan untuk hari ini ya diambil dari Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Satu kali lagi ya, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan lupa kirimkan foto dan video kalian ke kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing ya. Happy Sunday and God bless you. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Thank you. Bye-bye. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 Amsal 25 ayat 28. ayat 28. Orang Orang yang tak dapat tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota kota yang roboh yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang rubuh temboknya. Amsal Amsal 28 2 ayat ayat 25. 2. Orang yang tidak dapat Orang yang tidak mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Terima kasih, God bless you all. Bye, happy Sunday.
Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Terima kasih, God bless you all, bye. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Terima kasih, bye-bye. Minggu ini Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. KBSU. Salam berita pada minggu ini diambil dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Terima kasih, God bless you all. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Hafalan minggu ini adalah Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan
diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat ayat 28. Orang yang yang tak dapat dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 Dari Amsal 25 ayat 28. ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. God bless you. Bye-bye. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 29.
28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. God bless you.